Shalom adik-adik, damai di hati. Puji Tuhan, kita semua mengucap syukur karena di pagi hari ini Tuhan Yesus masih sempatkan kita semua untuk berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon. Ya adik-adik, Enci Maya dulu mau sapa adik-adik yang ada di rumah. Ada sukacita, dahsyat, luar biasa, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Puji Tuhan adik-adik, di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk beribadah. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, enci-enci sekolah minggu, orang tua yang mendampingi adik-adik dari kolom 1 sampai dengan kolom 11. Puji Tuhan adik-adik, mari kita beribadah sekolah minggu di pagi hari ini. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leaves me alone. Forever, forever and ever. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leaves me alone. Forever, forever and ever. He gave the greatest love and cleansed me from my sin. You are the best in my whole life. Jesus, you gave the greatest love and cleansed me from my sin. Jesus, my best friend. I love you forever. You gave the greatest love and cleansed me from my sin. You are the best in my whole life. Jesus, you gave the greatest love and cleansed me from my sins. Jesus, my best friend. I love you forever. Ya adik-adik sekolah minggu, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Kita akan buka dengan doa. Mari adik-adik, kita kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah jaga, sudah lindungi kami semua, adik-adik sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, serta para orang tua dari kolom 1 sampai dengan kolom 11 Jemaat Gemim Bukit Hermon. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami siap akan beribadah. Engkau sertai peribadatan kami dari awal sampai pada akhir dengan penuh damai sejahtera. Dan biarlah ibadah di pagi hari ini kami buka dalam nama Bapa, Anak, dan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan para orang tua yang mendampingi adik-adik yang ada di rumah. Saat ini kita masih tetap beribadah dari rumah karena ada pandemi COVID-19. Tetapi adik-adik tidak menutup sukacita kita, tidak menutup kebahagiaan kita untuk terus beribadah, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Dan saat ini, mari adik-adik, Enci Maya minta adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu. Ayo adik-adik. Daki gunung yang tinggi, turun lomba yang dalam, melintasi padang hijau terbentang.
adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat ini kita akan masuk pada pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan. Dan ibadah pemimpin cerita di pagi hari ini akan disampaikan oleh yang terkasih Enci Marcella Politon Dotulong. Kepada Enci Marcella dipersilakan dengan penuh kasih. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali pagi ini Enci boleh bertemu lagi dengan adik-adik di rumah dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun kita belum bisa bertatap muka, kita masih dibatasi oleh layar handphone, layar TV, tapi tidak mengurangi sukacita dan kebahagiaan kita di pagi ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita? Mari kita duduk dengan manis, kita duduk dengan sopan, kita akan mendengarkan cerita, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat anak-anak, pagi ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menaikkan segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa, sungguh nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pagi yang indah. Kami bersyukur Bapa untuk kesehatan, kekuatan yang terus Tuhan beri bagi kami. Saat ini kami akan mendengar cerita firman-Mu. Engkau tolong kami Bapa, walaupun kami masih kecil, biar kami boleh duduk dengan tertib, kami boleh duduk manis, mendengarkan cerita-Mu. Roh Kudus tuntun kami Bapa. Setiap firman yang kami dengar, kami percaya Bapa akan membawa hidup kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Berkati Enci Ella yang akan memberitakan firman-Mu, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus, agar setiap firman yang disampaikan boleh diterima dengan baik bagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan membaca Alkitab yang terdapat pada Markus 6 ayat 1-6a. Dengan judul Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yohanes, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati dari mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Ia heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikian firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih. Adik-adik, mari kita saksikan tayangan video berikut ini.
Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Adik-adik, kita sudah menyaksikan bersama tayangan video yang menceritakan tentang Yesus ditolak di Nazaret. Mengapa Yesus ditolak di Nazaret? Karena mereka mengetahui Yesus hanyalah seorang tukang kayu. Dan itu sangat mempengaruhi kehidupan mereka, bahwa tidak mungkin seorang tukang kayu bisa punya hikmat. Tidak mungkin seorang tukang kayu bisa mengadakan mujizat. Tidak mungkin. Yang ada pada pandangan mereka adalah bahwa hanya orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya latar belakang yang besar, para imam-imam, atau orang-orang yang punya kedudukan tinggi yang bisa melakukan itu. Dan ketika mereka mengetahui bahwa Yesus yang perkataannya penuh hikmat, yang dapat melakukan mujizat hanya seorang tukang kayu, mereka menolak Yesus. Sehingga di Nazaret tidak terjadi mujizat. Hanya ada beberapa saja yang disembuhkan oleh Yesus. Dan sangat disayangkan, kota, daerah di mana Yesus berasal tidak terjadi mujizat. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita pun kita seringkali menghadapi tantangan. Contoh, mau sekolah pagi, sekolah online, sementara belajar tiba-tiba jaringan internet putus, atau lama loading. Sementara mengikuti sekolah minggu, jaringan internet mengalami gangguan. Itu adalah tantangan yang kita hadapi setiap hari. Nah, Encik mau tanya, apa yang adik-adik lakukan ketika adik-adik menghadapi tantangan seperti itu? Mbak marah juga seni mau belajar atau bagaimana? Nah, adik-adik, ketika kita mengalami tantangan, satu-satunya yang harus kita lakukan adalah kita berdoa. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Bukan memarah tuh mama, atau memarah aja seni mau belajar. Tapi kita berdoa, Tuhan, tolong saya mau belajar. Ini jaringan ini ada gangguan. Orang harus percaya Tuhan Yesus pasti akan menolong orang. Orang harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong orang. Jadi adik-adik, ketika kita mengalami tantangan, menghadapi tantangan, jangan orang menyerah. Akhirnya tutup juga kayak tubuhku. Sudah aja mau ikut sekolah minggu, saja saya terus sekolah minggu. Lalot leh. Bukan seperti itu adik-adik, tapi kita harus menghadapi tantangan yang ada dengan tetap mengandalkan Tuhan.
Berdoa Pak Tuhan, minta tolong Pak Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong kita semua. Tidak ada yang lain, tidak ada pribadi yang lain yang dapat menolong kita selain Tuhan Yesus. Untuk itu mari Enci ajak adik-adik, mari kita belajar menyerahkan hidup kita, bawa torang di tantangan kehidupan Pak Tuhan. Torang percaya dan harus percaya Tuhan Yesus akan menolong kita, akan bersama-sama dengan kita menghadapi setiap tantangan kehidupan yang ada di depan kita. Terus minta pertolongan Tuhan, terus berserah pada Tuhan. Percaya, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Adik-adik, Enci ada ayat hafalan. Terdapat dalam Markus 6 ayat 4a. Bunyinya, Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Markus 6 ayat 4a. Ayat hafalan ini adik-adik sebisa mungkin adik-adik hafal, bukan dibaca. Dan ayat hafalan ini nantinya adik-adik rekam dan kirim ke guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom. Nanti guru-guru sekolah minggu akan teruskan kepada komisi dan nanti akan ditayangkan pada ibadah sekolah minggu depan. Ya adik-adik sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah cerita firman Tuhan dan video firman Tuhan yang sudah sama-sama kita saksikan tadi. Dan saat ini adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan video ayat hafalan pada minggu yang lalu, ini dia kita saksikan video ayat hafalan dari teman-teman kita. Yohanes 2 ayat 11a. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Yohanes 2 ayat 11. Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Yohanes 2 ayat 11. Yohanes 2 ayat 11a. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Yohanes 2 ayat 11a. Yohanes 2 ayat 11a. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Terima kasih. Yohanes 2 ayat 11a. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Yohanes 2 ayat 11a. Terima kasih. 2 ayat 11a. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Yohanes 2 ayat 11a. Yohanes 2 ayat 11a. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Yohanes 2 ayat 11a. Yohanes 2 ayat 11a. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Yohanes 2 ayat 11a. Terima kasih. Yohanes 2 ayat 11a. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya.
Yohanes 2 ayat 11a. Terima kasih. Yohanes 2 ayat 11a. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Yohanes 2 ayat 11a. Terima kasih. Yohanes 2 ayat 11a. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Yohanes 2 ayat 11a. 2 ayat 11a. Hal itu Dibuat Yesus Yesus di Kana di Kana yang yang di Galilea di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. tandanya. Yohanes 2 ayat 11a. Yohanes 2 ayat 11a. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai pertama dari tanda-tandanya. Yohanes 2 ayat 11a. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Yohanes 2 ayat 11a. Terima kasih. Saat ini kita akan memberikan persembahan, dan persembahan nantinya akan dijemput oleh guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami boleh lagi mendengar cerita-Mu. Engkau ditolak di tempat Engkau berasal. Tantangan pelayanan juga terkadang kami alami dalam kehidupan kami. Bukan hanya dalam pelayanan, tapi dalam kehidupan ini Bapa, ada tantangan-tantangan yang diperhadapkan dengan kehidupan kami. Tetapi kami percaya pertolongan dari Tuhan akan terus ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus akan selalu menolong dan menopang kami ketika kami mengalami tantangan. Kami tidak menyerah, kami tidak berputus asa, kami tidak takut, karena kami punya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami yang masih kecil ini untuk mau belajar, taat, dan setia kepadamu. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Diberkati pelayanan Komisi Anak Geming Bukit Hermon, anak-anak sekolah minggu beserta guru-guru sekolah minggu yang ada. Engkau berkati pelayanan kami Bapa. Memberkati guru-guru sekolah minggu yang ada dalam keterpanggilan
melayani anak-anak sekolah minggu. Beri kemampuan, beri kesabaran, beri kekompakan, berikan hati yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Diberkati anak-anak sekolah minggu yang masih bayi, balita, yang sudah bersekolah, menghadapi sekolah online Bapak, memang sesuatu yang mungkin tidak mengenakan bagi anak-anak sekolah minggu. Apalagi hampir 1 tahun Bapak, mereka harus menghadapi sekolah dari rumah. Terkadang mungkin mereka merasa bosan, ada kerinduan mereka untuk kembali sekolah seperti biasa. Untuk itu kami datang padamu Bapa. Kami mohon Engkau menolong kami Tuhan, memberkati pemerintah dalam upaya penyebaran virus COVID-19. Beri ketaatan bagi masyarakat untuk selalu mentaati protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Bahkan lebih daripada itu Bapa, kami tetap fokus kepada Tuhan, karena sesungguhnya hidup ini ada dalam kendali Tuhan. Bawa kami untuk tetap melihat Engkau Tuhan, satu-satunya yang dapat menolong kami. Tidak ada pribadi lain Bapa. Bahkan teknologi secanggih apapun tidak dapat dibandingkan dengan kuasa yang ada padamu Bapa. Untuk itu kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang ada dalam pergumulan, mereka yang ada dalam permasalahan, Tuhan beri jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa biar pelayanan anak-anak sekolah minggu boleh berjalan dengan baik. Walaupun kami masih mengadakan ibadah secara online, kami belum bisa bertatap muka, tapi kami percaya Tuhan, sukacita dan kegembiraan kami selalu ada. Kami percaya kerinduan kami untuk bersekutu dengan Engkau selalu ada, walaupun hanya melalui media online. Terima kasih Tuhan, lewat ibadah ini kami sudah boleh memberikan persembahan. Biar persembahan itu Bapa boleh berguna untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, diberkati Komisi Pelayanan Anak, diberkati Penatua Enci ini Botulo, diberkati komisi yang ada, diberkati guru-guru sekolah minggu, diberkati anak-anak sekolah minggu, diberkati kehidupan kami semua Bapak. Dalam setiap tugas, kerja, pelayanan ini, biar kami selalu mau memberi yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Ini kami, ini doa kami. Terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan.
berkat. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita semua berterima kasih pertama-tama kepada Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan memimpin ibadah kita sehingga boleh selesai dengan segala baik. Ya adik-adik, ucapan terima kasih disampaikan buat mimpin ibadah kita di pagi hari ini, Enci Marcella Politondo Tulung. Terima kasih pula kepada tim penyiar Panitia Hari-Hari Raya Gerejawi yang sudah mengadakan penyiaran dari gedung gereja Gemim Bukit Hermon untuk acara kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih pula diucapkan kepada Bapak Lexi Mandagi, pemilik TV kabel yang sudah membantu kita semua sebagai sarana untuk penyiaran ibadah melalui TV kabel. Terima kasih pula kepada Kostor dan petugas kebersihan Jemaat Gemim Bukit Hermon. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus juga memberkati adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu serta para orang tua yang mendampingi adik-adik sekolah minggu. Saat ini kita masih tetap dan terus beribadah dari rumah karena ada pandemi COVID-19 atau COVID-19, ada virus corona. Oleh sebab itu adik-adik, Enci Maya terus mengingatkan tentang protokol kesehatan pandemi COVID-19. Ada 3M adik-adik. Yang pertama, adik-adik harus memakai masker. Jadi apabila adik-adik keluar rumah, adik-adik harus memakai masker. Yang berikut adik-adik harus rajin mencuci tangan. Harus rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Dan yang berikut adik-adik, apabila adik-adik harus berada di keramaian, adik-adik harus menjaga jarak. Dan yang paling pokok adik-adik, mari kita terus berdoa kepada Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus memberikan kita semua kesehatan untuk terus sehat. Dan kita akan terus beribadah. Demikianlah adik-adik ibadah kita di pagi hari ini.